画的这么糙，谁看得懂啊？因为这个话术极为伤感。将你上啊！来，摸上我！ Halo semuanya, selamat datang di Hobi Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan baik-baik saja. Jadi pada hari ini, kita akan lanjutkan series The Daily Life of the Immortal King Season 2. Pada part lalu, Wang Ling dan teman-temannya berusaha untuk menghentikan serangan dari boneka iblis. Walaupun sempat tidak tahu bagaimana cara untuk menghentikan mereka semua, tapi berkat Chen Chao, mereka pun akhirnya mengetahui bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah ini. Yang ternyata, Sun Rong ini harus memberitahu bahwa dia itu tidak mencintai para boneka iblis. Karena banyaknya yang terkena teknik itu, jadi mereka pun berencana untuk melakukan siaran langsung ke penjuru dunia. Namun masalah kembali muncul, yang mana menara internet telah hancur. Untung saja, Wang Ling memiliki sebuah rencana dan mengajak Sun Rong untuk segera pergi ke benteng Tianhuan. Di perjalanan itu, Sun Rong sempat salah paham kepada Wang Ling. Apalagi pada waktu itu, suasana sedang romantis-romantisnya. Tidak begitu lama mereka pun sampai, dan Sun Rong pun mulai melakukan siaran langsungnya. Di sana dia memberitahu permohonan maaf kepada semua boneka iblis, dan dia ini berterima kasih atas cinta yang telah mereka berikan. Namun Sun Rong menyadari bahwa dia itu hanya memerlukan cinta dari satu orang saja. Mendengar perkataan Sun Rong membuat para boneka iblis sakit hati, dan peranan mereka pun kembali normal. Mereka yang merasa masalah telah selesai dikejutkan dengan kedatangan meteor yang sangat besar, yang bahkan bisa menghancurkan bumi. Tapi untung saja series ini memiliki Wang Ling, dan dia itu dengan mudah menghancurkan meteor beserta Risman. Pecahan meteor itu membuat pemandangan pada waktu itu begitu indah. Kembali ke pembahasan bagian 6. Di sini, Wang Ling dan teman-temannya berkunjung ke perusahaan BP Animation, atau di dunia asli dikenal sebagai PB Animation, yang adalah rumah produksi dari series Donghua ini. Manajer Tang menjelaskan bahwa BP Animation adalah salah satu perusahaan animasi terbesar di kota Huanxin. Perusahaan ini juga memiliki banyak pekerjaan selain animasi, dan perusahaan ini juga telah banyak membuat series yang sangat terkenal. Chen Chao sangat senang dan penasaran apakah mereka memiliki kesempatan untuk belajar di sini. Ternyata, tujuan BP Animation mengundang mereka memang untuk memberikan pelajaran kepada mereka. Apalagi tempat ini juga memiliki program seni bela diri. Jadi, manajer Tang itu menawarkan jika mereka berminat kepada animasi, maka perusahaan dengan senang hati menerima mereka. Mendengar hal itu membuat semua murid senang. Namun di saat ruang di kantor dibuka, mereka itu terkejut dengan apa yang telah terjadi dan betapa stresnya para animator. Ruangan ini adalah tempat di mana Donghua dibuat. Di sisi lain, ada seorang gadis bernama Wang. Dia itu berusaha untuk menelpon seseorang, namun tidak kunjung berhasil. Kembali kepada Wang Ling, di saat manajer Tang menjelaskan tentang ruangan ini, Wang pun datang untuk menemuinya. Ternyata Wang ini adalah produser dari perusahaan mereka. Tujuan Wang menemui manajer Tang adalah untuk memberitahu bahwa direktur mereka telah melarikan diri. Tentu saja hal itu membuat manajer Tang terkejut, apalagi mereka ini sedang memegang proyek besar. Wang yang ketakutan menjelaskan, di saat direktur mereka sedang membuat storyboard, tiba-tiba saja dia itu kerasukan sesuatu dan bergegas pergi dari ruangannya. Tidak mau direktur mereka menghilang, manajer Tang pun meminta Wang untuk mencari keberadaan direktur mereka. Berhubung posisi produser akan kosong, jadi manajer Tang memiliki sebuah ide, yang mana dia itu berpura-pura mengajak para murid sekolah Liuxi untuk menjadi sutradara sementara. Tentu saja hal ini dilakukan supaya ada yang mengisi posisi Wang untuk sementara waktu. Wang meminta manajer Tang untuk tidak bermain-main. Manajer Tang mencoba untuk menenangkannya, karena pekerjaan yang merepotkan telah banyak selesai, dan hanya tinggal sebuah pengecekan saja. Dia juga menenangkan para pekerja dan menjelaskan bahwa sutradara terbaik adalah penonton. Berhubung direktur juga tidak ada, jadi untuk sementara waktu, pekerjaan akan diberikan kepada para murid. Tentu saja hal ini membuat para karyawan terkejut. Wang yang sudah putus asa tidak bisa berbuat apapun.
Tidak begitu lama, manajer Tang membawa para murid ke divisi animasi utama. Di sana, dia menjelaskan bahwa biasanya satu season Donghua terdiri dari 12 episode. Tidak mudah bagi mereka untuk mengawasi setiap episode. Jadi ditunjuklah produser untuk mengawasi setiap episode yang dibuat. Setelah rapat dengan direktur, maka para animator di ruangan ini akan mulai melakukan penggambaran. 画了原画师， 这就是原画师。 Lin sangat kagum dengan animator di sana yang menggambar setiap frame dari sebuah karakter hingga membuat karakter itu bergerak. Chen Chao memujinya, namun di sini dia itu masih belum puas, yang mana dia itu merasa setiap frame ada yang kurang dan bahkan banyak coretan di gambarnya. Animator itu menjelaskan bahwa sebagai animator awal, dia itu hanya membuat sketsanya saja dan tahap lainnya akan dikerjakan oleh animator lainnya. Guo Hao tidak menyangka dibutuhkan banyak animator untuk membuat satu frame saja. Hal itu tentu saja membuat animator ini sedikit kesal, ditambah mereka membandingkan sebuah animasi dengan film. Bahkan, Chen Chao merasa animator ini sedang membuat animasi 8 fps, yang mana pergerakannya sangat kaku. Mendengar hinaan mereka, membuat animator ini semakin kesal, dan akan menunjukkan bahwa dirinya juga bisa membuat sebuah animasi yang luar biasa. Dia menggunakan teknik seni peledak hati untuk menyalurkan kekuatannya kepada pena digital, supaya pena itu bisa menggambar dengan sendirinya. Dan teknik ini tidak gampang untuk dikuasai oleh sembarang orang. 想要是 C 突破， 是点化了自己的画笔，让四位比阿素习为伤肝，用多了。 Namun kekuatan besar tentu saja memiliki harga yang besar juga, yang mana para animator akan kelelahan di saat menggunakan teknik itu. Tidak begitu lama, animator ini telah berhasil membuat scan animasi menjadi 24 fps. Mereka yang melihat itu sangat kagum, bahkan pergerakannya sangat halus. Tapi Chen Chao yang sudah terbiasa bermain dengan fps tinggi, tidak menyadari hal itu. Dia pun meminta animator untuk membuat animasi menjadi 60 fps. Mendengar permintaannya membuat animator itu stres, dan dia pun memilih untuk melarikan diri. Seketika Glitch pun muncul dan Wang Ling menyadari hal itu. Wang pun semakin panik karena para animator mereka tinggal sedikit. Di saat manajer Tang mengeluh, seseorang pun muncul untuk memberitahu bahwa membuat animasi 60 fps sangatlah mudah. Dia yang berasal dari divisi pemotretan menjelaskan kepada mereka bagaimana cara untuk membuat sebuah animasi 60 fps. Dia banyak menambahkan efek pada animasi yang dibuatnya. Dan di saat video telah selesai di render, mereka pun sangat kagum dengan mulusnya setiap frame dari animasi yang dia buat. Orang itu menjelaskan bahwa dengan plugin AI, untuk membuat animasi dengan FPS tinggi sangatlah mudah. Tapi kemudahan itu juga memiliki sebuah resiko, yang mana menggambar langsung sangat bagus dibandingkan dengan hanya menggunakan plugin saja. Dia pun menunjukkan kecacatan pada animasi yang dia buat. Setelah mendengar itu, Chen Chao pun merasa Donghua yang dia buat dengan komputer tidak memiliki jiwa di dalamnya. Nah, seketika orang itu menjadi sangat kesal dan penasaran bagaimana cara untuk membuat Donghua berjiwa. 将你上啊！来，跟上我！ Setelah dari divisi itu, manajer Tang membawa mereka ke divisi seni. Di sana, mereka sangat kagum dengan kehebatan divisi seni yang menggambar sebuah adegan sesuai dengan suasana daripada karakternya. Manajer Tang memberitahu untuk menggambar adegan yang sangat meyakinkan, memerlukan pengalaman yang sangat lama. Dan jika mereka merasa ada yang kurang, manajer Tang meminta untuk memberikan masukan. Di sini Wang memohon supaya manajer Tang tidak bermain-main lagi, karena Jui itu sangat lelah dalam menggambar adegan ini, dan kemungkinan dia itu sudah tidak bisa bertahan lagi. Mendengar permohonannya, manajer Tang akan memberikan cuti setelah episode ini selesai. Jui ikut senang, namun seketika komputernya mati karena Guo Hao tidak sengaja mencabut kabelnya. Seketika Ju pun menjadi abu karena pekerjaan yang selama ini dikerjakan telah menghilang. 你就回老家结婚吧，哈。 Nah, di saat itu juga, Donghua ini pun berubah menjadi tampilan dari storyboard, dan perubahan inilah yang telah Wang Ling rasakan sejak tadi. Hal ini bisa terjadi karena kekuatan spiritual dari bumi turun dengan drastis. Wang sudah sangat pasrah dalam pekerjaannya, apalagi mereka telah banyak kehilangan karyawan. Chen Chao meminta Wang untuk tidak menyerah, karena mereka bisa membantu perusahaan dalam menyesuaikan episode ini. Apalagi, mereka telah banyak melihat proses pengerjaan
dan yakin bisa membantu proses produksi. Wang yang tidak yakin kepada mereka ditenangkan oleh manajer Tang, karena dulu mereka membangun perusahaan ini layaknya seperti mereka yang tidak tahu apa-apa, sampai menjadi seperti ini. Dia juga meminta untuk melihat ketulusan di mata mereka, yang mana itu ada kaidah dalam membuat animasi. Manajer Tang meminta dia untuk percaya kepada mereka. Tidak punya pilihan lain, Wang pun terpaksa menerima bantuan mereka. Wang menjelaskan di meja masing-masing ada storyboard, dan dia itu meminta mereka untuk menggambar apa yang dijelaskan di storyboard itu. Chen Chao terkejut dengan storyboard yang dilihatnya, yang ternyata direktur ini sangat sibuk dan menyebabkan storyboard agak kacau. Guo Hao juga bingung karena animator diminta untuk melakukan adegan tambahan tanpa harus melihat storyboard. Sedangkan di sebelah lain, Lin sangat kesusahan untuk menggambar sesuatu. Wang menjelaskan bahwa gambar juga membutuhkan banyak pengalaman, bahkan menggambar garis saja harus belajar selama 3 bulan. Di saat teman-temannya yang sudah pasrah, di sini Wang Ling menggunakan sebuah sihir untuk memudahkan teman-temannya dalam menggambar. Wang sempat mengira ini adalah seni peledak hati, namun Wang Ling memberitahu bahwa ini bukanlah teknik seni peledak hati. Berkat sihir Wang Ling, teman-temannya tidak perlu repot untuk menggambar dan hanya tinggal memikirkannya saja. Setelah selesai menggambar, di sini Wang memberikan hasil kepada supervisor untuk dimodifikasi. Tugas supervisor di sini adalah memodifikasi beberapa gambar, karena setiap animator memiliki cara gambar yang berbeda-beda. Bahkan jika gambar tidak sesuai, maka dia itu akan mengubah seluruh gambar. Dan jika animasi utamanya sangatlah buruk, maka supervisor akan meminta untuk menggambar ulang karakter itu. Dan di sini supervisor dengan mudah menghapus gambar mereka, karena dia ini tidak ingin hal-hal yang menyimpang berada di komputernya. Mendengar itu membuat mereka semakin pasrah. Nah, di sini mereka pun menyadari bahwa betapa susahnya mereka membuat donghua, dan perlahan-lahan warna mereka semakin memudar, dan bahkan pergerakan mereka pun semakin kaku. Jingke muncul untuk menanyakan apa yang harus mereka lakukan. Nah, seketika Wang Ling pun berpindah ke dunia asli. Di sana dia menemui Wang untuk menanyakan keberadaan dari direktur mereka. Di perjalanan, Wang Ling melihat para karyawan bekerja keras untuk membuat donghua. Berbeda dengan karyawannya, di sini direktur itu malah sedang bermain dan tidak memperdulikan storyboard. Wang Ling yang melihat kelakuannya langsung memberikan sebuah pelajaran. Nah, tidak begitu lama, direktur pun kembali dan mulai menggerakkan para karyawan untuk bekerja. Berkat arahan dari direktur, proses pekerjaan pun jalan dengan baik, dan perlahan-lahan warna dari series ini pun mulai kembali, dan pergerakan dari para karakter juga kembali. Wang Ling pun berterima kasih kepada para animator dan pekerjaan lainnya yang telah menciptakan dunia indah ini. Dan bagian 6 season 2 pun bersambung. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.